Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Automotif. Ya, kayak di judul video ini dan teman-teman lihat sendiri, inilah Mio yang sebenarnya diam-diam gue bangun sih. Jadi gue nggak sempet pasang prosesnya di sosmed karena kan gue ngeliat ya beberapa teman-teman gue yang anak-anak motor juga tiba-tiba mereka ngebangun Mio, yang anak-anak moge juga mungkin mereka pada kelebihan duit jadi ikutan ngebangun Mio. Nah, buat gue pribadi, gue juga suka sebenarnya dari dulu ya Mio Smile, tapi gue tuh dulu sempat punya warna putih. Tapi zamannya waktu gue punya itu motor, seingat gue nggak sampai 3 bulan deh gue punya itu motor hilang di gondol maling pas gue lagi ada di warnet. Ya, gue inget banget. Balik-balik hilang. Dan ya udah nggak beli lagi sampai sekarang. Dan sekarang lagi in lagi, akhirnya gue beli Mio yang sebenarnya bukan Mio Smile, ini kenanya Mio Sporty. Karena kalau teman-teman tahu Mio Smile itu yang lampu sennya itu nyambung. Nah kalau yang ini Mio Sporty, jadi lampu sennya tidak nyambung. Ini ibaratnya masih gen pertama sebelum yang Smile itu. Nah yang paling beda di Mio gue pribadi ini adalah bisa dilihat dari knalpotnya. Tuh, ini knalpotnya 2 tak ya, gue pakainya knalpot kolong. Jadi gue tuh cuma kepikirannya kan gue pengen ngebangun Mio, tapi gue pengen something yang beda, bikin kayak bukan terobosan juga karena gue udah tahu juga Mio itu bisa di 2 takin. Dan sebagai jawaban mungkin teman-teman bertanya ini mesinnya mesin apa? Dari awal gue bisa bilang ini mesinnya sebenarnya masih mesin Mio, ini masih matic. Masih matic karena kalau kita gas dia bannya muter, jadi ini motor nggak ada giginya. Yang gue rubah itu pastinya yang pertama headnya itu gue pakainya head blimbing punyanya YZ 125. Terus bloknya itu gue pakai punya RX King. Terus CDI gue lupa RX King atau CDI nya si YZ 125 juga, gue lupa deh. Terus kalau ditanya cc nya jadi berapa, ya sebenarnya ini nggak di bore up sih, jadi masih 0 gitu ya. Jadi basisnya bloknya adalah blok RX King, berarti cc 135. Pistonnya RX King, terus juga stang sehernya juga RX King. Oh, sama karburatornya. Karburatornya gue pakai yang PWK 32 kalau nggak salah. Standarnya itu harusnya 28, tapi gue pakainya 32 karbu kotak. Dan itu kayaknya kesalahan gue sih. Gue mesti ganti ke standarnya RX King sih ukurannya. Nantilah belakangan. Karena ini motor jadinya tuh kayak di bagian bawah tuh dia ngumpulin tenaganya kelamaan sampai akhirnya dia pas di atas, itu udah enak banget. Cuma di bawahnya nih emang lemot parah. Dia ngumpulin tenaganya, kita ngegas pelan-pelan gitu nggak bisa. Jadi mesti dibetot aja, dia masih ngumpulin tenaga sampai akhirnya kelepas semua. Kenapa gue pakainya knalpot kolong? Kenapa nggak knalpot yang biasa aja? Jawabannya adalah nggak bisa guys. Kalau kalian ngerti atau kalian ya anak lama gitu ya, kenapa gue juga bangunnya 2 tak? Karena kalau pakai knalpot RX King kan, kalau motor RX King atau motor 2 tak yang lainnya mesinnya itu kan dia di depan atau di tengah motornya. Tapi kalau matic kan mesinnya tuh ada di belakang. Jadi kalau pakai knalpot yang standar si 2 tak yang lain ya nggak bisa. Jadi dia emang harus melengkung seperti ini. Dan ini sebenarnya juga masih belum jadi leher sama perut knalpotnya karena ini masih mentahan banget. Niatnya gue pengen bikin kayak old school aja kayak gitu, tapi ternyata seiring pemakaian nih oli-oli bekas dari keluar asap knalpotnya dia itu jorok. Jadi niatnya nanti mau gua chrome aja sih. Gitu ya. Jadi sekilas soal mesin dan kenapa gua ngebangun menjadi 2 tak, alasannya karena kan ya Mio standarnya aja tuh dia mesinnya udah boros, bensinnya tuh netes-netes lah bahasanya. Jadi mending sekalian gua bikin boros tapi larinya makin ada. Ini standar Mio, standar RX King kenanya berani diadu sama Mio punya teman-teman yang mungkin udah bore up jadi 150 cc mungkin. Si Raka TJR udah bikin video ini duluan dan dia juga udah nyobain. Sebelum ke restorasi ataupun modifikasinya, masih bahas soal mesinnya. Pasti ada kekurangan dari Mio 2 tak gua ini. Yang pertama, ini mesinnya tuh motornya ini getar parah guys. Jadi
Gua nggak ngerti sih mesti diapain dulu lagi ya. Ini geter segeter-geternya, jadi kalau dibawa ngebut gitu ya. Stang sama kaki, ujung telapak kaki itu berasa banget geternya. Bahkan kalau tangan, even pakai sarung tangan aja jadinya kayak gatel gitu loh. Tangannya gatel kalau kelamaan ngebut, kakinya jadi berasa agak kesemutan, kira-kira kayak gitu. Kayaknya bisa diredam di bagian stang, nanti gue tambahin lagi nih jalu ya, karena nih jalunya juga masih kosongan aja. Kekurangan keduanya, ini motor gue kayaknya harus memperbaiki kiproknya, karena ini motor udah 2 kali ganti akinya tuh soak ya istilahnya, karena kiproknya tuh nggak bener. Jadi pada saat gue tes pakai voltase meter, si akinya itu pada saat mesinnya nyala dia tidak diisi. Jadi ya udah akinya cuma nyedot aja gitu dari kelistrikannya, jadi kayak nggak bisa dicas. Dan permasalahannya sih feeling gue dari kiproknya, mesti dibenerin lagi nanti. Udah sih sementara itu aja kayaknya untuk bagian mesin. Tiap jalan, tiap keluar selalu diliatin orang, karena ya orang taunya Mio yang 4 tak, suaranya harusnya bobo gitu. Tapi kok pas lewat reng gitu kayak mesin potong rumput. Tapi ini motor suaranya kalau didengerin sih mirip-mirip kayak Satria atau Fish Air sih kalau menurut gue. Fish Air F1 ZR maksudnya. Nih ya. Ini di starter juga masih nyala sih, masih sehat. Tuh. Ya kan, kalau diputer gasnya, ban belakangnya ya muter, karena ini mesinnya sih masih Mio gitu loh. Untuk yang otomatisnya masih Mio, nggak dirubah. Kalau ditanya biayanya habis berapa, sebenarnya dari mesinnya aja. Mesinnya tuh gue bikin dari orang Kediri. Nama IG-nya gue lupa, nanti gue taruh aja di deskripsi di bawah. Mesinnya aja itu gue beli belasan itu kalau nggak salah 12 apa 13 gitu untuk satu gelonggongan mesin ya. Semuanya tuh ori punyanya Yamaha, jadi nggak ada yang KW-KW-an ataupun yang third party kayak gitu, nggak ada. Semuanya tuh full Yamaha punya gitu loh. Suku cadang Yamaha emang ditaruh di sini semuanya full. Dah, berangkat dari motor ini gue belinya juga ya nggak usah sebut harganya lah, pastinya murah, masih di bawah 5 juta. Ini motor bahan pajaknya mati semuanya, tapi body-bodinya tuh masih ada yang ori, ada yang enggak, sebagian ada yang gue ganti, sebagian lagi gue cat ulang. Tapi ini kalau yang body halusnya semuanya cat ulang ya. Terus karena pajaknya mati juga, makanya harganya murah, under 5 juta. Hitungannya kayak bahan banget lah. Jadi mesin yang satu lagi tuh ada di gudang gue, cuma ya udahlah kayaknya nggak kepake. Gue pakai yang 2 taknya ini. Terus ditambah sama aksesorisnya yang terpasang, nanti gua kasih tahu sama ngidupin pajak. Ya kira-kira sekitar 20 juta mah ada lah gitu. Lebih ya lebih sedikit, atau kurang sedikit. Gitu Mio-nya guys. Termasuk ini juga kunci, gua ganti semuanya. Oke, masuk ke aksesorisnya ya. Ini kalau body kan emang cat-catan semua, stikernya stiker ori juga nyarinya. Aksesoris yang pertama yang paling kelihatan ya lampu. Nih headlampnya pasti diganti. Dia nuansanya agak-agak biru, Stanley. Terus speedometer juga ini udah diganti tuh 187 km ya, intinya emang masih baru gue pakai lah. Cuma mesinnya aslinya pasti udah jalan jauh, nggak tahu berapa kilometer kemarin, lupa. Speedometer juga pas beli udah mati lah berarti gitu. Terus di sebelah sini ada semacam cuk nih tuh, cuma nggak ada kabelnya. belum kelar gitu loh. Udah sisanya nih kalau panen tombol-tombol gini ya restorasi semua. Terus nih hand grip RCB, terus handle rem kanan kiri semuanya juga RCB punya. Nih kelihatan brandingannya dari sini nih tuh. Terus logo Yamaha kecil gue di sini belum beli. Terus logo OK juga yang di sini gue belum beli. Terus lampu sen juga pakainya aksesoris. Ini lampu sen sama lampu senja. Terus sebelum ke bagian pelek ya, tapi langsung aja lah, pelek kelihatan tuh. Pelek depan belakang tuh pakainya merek Delcavic. Selang rem depan pakainya RCB juga, semua RCB in. Master rem kalipernya Nissin. Terus ini ARM bracketnya. Terus ini disknya, cakarnya gue lupa. Banyak lah anak Mio juga pakai yang kayak gini, modelnya merek apa lupa. Terus ini tutup ventilnya gue pakai yang miring kayak gini. Ini bukan WR3 kemahalan lah buat sekedar Mio doang.
Ban gue pakai FDR, pastinya nih anak-anak Mio, anak-anak Matic yang lain juga banyak banget yang pakainya nih FDR Sport. Apa sih? Lupa dah gue mereknya ini. Ukuran depannya 90-80, ring 14. Ini tuh bannya bulatannya cakep banget, racing looks banget ya. Terus kalau yang belakang ukurannya 90/80, sama 9/8 depan belakang. Manis gitu kelihatannya. Kalau knalpot ya custom, sininya karbon, bagian mufflernya. Terus aksesoris lainnya lagi apaan ya? BL standar, plat nomor. Nah ini plat nomor gue selain ngidupin, gue balik nama juga. Teman-teman bisa cek, ini plat hidup dong. Cuma karena gue platnya khusus pesanan, ini pakainya plat Depok karena depannya kan E. Jadi biar dibacanya geger, bikin orang geger tiap ngelihat motor ini. Terus nah ya nih, shock belakang juga pakainya Kawahara. Nah ini jarang banget anak-anak Mio yang pakai Kawahara. Cuma anak lama doang yang tahu nih Kawahara dan dijadiin 2 tak. Cakep. Terus ini pakai punya Vespa, apa namanya? Engkolan. Manis ya. Jadi bukan standar Mio. Nih engkolnya juga hidup nih. Mana tadi kuncinya? Dia tuh sekali engkol udah langsung nyala, bro. Ini mesin sehat, bro. Kalau ngebangun nggak usah nanggung-nanggung. Ini ya. Oh. Nah, cuma ini nggak digas langsung mati. Ininya kurang langsam. Gue pengen ngelangsamin tapi di rumah tuh nggak punya ini, ternyata nggak punya obeng yang panjang. Tinggal spoilernya doang diputer nih. Cuma ya ntar lah sekalian biar benerin kiprok dan yang lain-lain. Oh ya, lupa shock depannya Kayaba ya. Kayebe. Banyak dipakai juga sama anak-anak Mio sekarang. Intinya ini Mio 2 tak yang temen-temen tuh bisa lihat. Sebenarnya kalau di bengkel yang orang Kediri tuh gue bikin ya, dia tuh nggak cuma bikin Mio jadi 2 tak. Jadi Matic yang lain kayak Honda Beat, Honda Nuvo itu juga sebenarnya bisa dijadiin 2 tak. Cuma ya willing to somebody-nya aja, untuk orangnya tuh mau apa enggak dijadiin 2 tak gitu. Karena ini pun bensinnya jadinya boros, dan selain boros tuh ibaratnya kayak kencing lah. 1 kali San Mori gua balik mesti ngisi lagi. Emang separah itu. Karena emang karbunya juga gue kegedean sih, gue akuin itu. Oh iya, sama satu lagi, sini. Teman-teman tuh mesti ngeliat isi di dalam joknya. Ini ada 2 barang yang senantiasa gue bawa di Mio. Jadi yang pertama adalah pastinya oli samping. Oli sampingnya pakai yang Ipon yang wanginya stroberi. Ngisinya tuh tiap bensin full, gue ngisinya 15 mili. Ini ada takarannya. Tuh, 13 mili. Ini baunya stroberi banget, enak sih. Terus gue juga bawa power bank jumper. Ini mereknya Baseus. Kenapa? Ya yang tadi gue bilang, kalau misalkan akinya tiba-tiba habis, ya udah daripada nggak bisa disela, nggak bisa starter, ya gue pakai ini dulu biar asal bisa nyala dan nyampe rumah. Tambahan satu lagi soal mesinnya, ini Mio tuh udah tidak pakai oli mesin. Jadi bener-bener kayak Vespa zaman dulu. Tuh, jadi ketika ngisi penuh langsung dicampur oli samping di sini. Jadi mesinnya tuh kosong. Maksudnya bukan kosong, bunyi kerincing, bunyi mesin-mesin saling beradu kayak gitu. Karena ini tadi udah nggak ada oli mesinnya. Kok bisa gitu bang? Ya emang kayak gitu, 2 tak namanya juga. Enak tahu main 2 tak. Paling segini aja videonya ya. Penjelasan atau update untuk Mio 2 tak yang gue pakai. Ini si Mio gue namain emang geger. Karena ya emang niatnya bikin orang geger ketika melihatnya. Orang taunya Mio adalah 4 tak, ini 2 tak. Dan Mio 2 tak ini bukan buat pajangan, tapi emang gue pakai juga gitu. Oke guys, yaudah paling segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, jangan lupa baca doa sebelum berkendara. Bye-bye. Cheers. Kita nyalain ya.